Selamat pagi, Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih. Salam Patunggilan. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. COVID-19 membuat banyak hal berubah. Bukan hanya soal persekutuan, namun juga kehidupan kita sehari-hari. Aktivitas yang biasanya lebih bebas sekarang serba dibatasi. Baik kebutuhan kita akan rekreasi maupun dalam mencukupi secara ekonomi. Situasi seperti ini memang membuat keadaan semakin sulit dan terasa berat. Namun, mari kita berupaya sebaik mungkin untuk mematuhi himbauan pemerintah supaya rantai penyebaran COVID-19 segera terputus dan keadaan dipulihkan. Saudaraku yang mengasihi Tuhan, dan pada saat ini terhitung sudah 7 minggu kita melakukan ibadah di rumah masing-masing. Kita semua tentu sangat rindu untuk kembali bersekutu di gereja-gereja kita. Namun, mari kita menyadari keadaan dan yang tidak mau memaksakan diri untuk melakukan keinginan kita. Dan dengan segala kerendahan hati, mari kita tetap bersekutu dengan hikmat, mengaturkan diri dengan segala pengharapan kita di hadapan Tuhan, dan selalu percaya bahwa rancangan Tuhan selalu yang terbaik bagi kita. Mari memasuki ibadah Minggu Paskah yang keempat ini, dan saya undang Bapak, Ibu, dan saudara sekalian yang berada di rumah. Kita akan bangkit berdiri, dan marilah kita menyanyikan Kidung Jemaat nomor 15. Kita nyanyikan ayat yang pertama saja. Berhimpun semua. Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih di dalam Tuhan dan yang mengasihi Tuhan, bersama-sama pada saat hari ini kita memasuki Minggu Paskah yang keempat. Dan mari bersama-sama kita awali ibadah kita dengan pengakuan yang demikian. Ibadah hari ini kami lakukan dalam nama Allah Bapa yang telah menciptakan langit dan bumi, yang tidak pernah meninggalkan pekerjaan tangannya dan yang kekal kasih setianya. Anugerah dan damai sejahtera Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Amin. Jemaat persilakan duduk kembali. Ibu dan Bapak serta saudara-saudara yang terkasih di dalam Kristus Yesus, bersama kita akan mendasari ibadah kita pada saat hari ini dengan kita membaca di dalam Roma pasal 12 ayat yang ke-12 yang demikian.
Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Ketika kita mengikut Tuhan Allah di dalam kehidupan ini, bersama-sama mari kita dasari dengan kesukacitaan pengharapan serta kesabaran untuk menghadapi segala perkara. Terlebih bersama-sama ketika kita menghadapi situasi sekarang ini dengan adanya pandemi corona. Mari bersama-sama kita tanggapi dengan kita menyanyikan Kidung Jemaat nomor 375, bait yang pertama. Saya mau ikut Yesus. Meskipun saya susah menderita dalam dunia, saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Saudaraku yang terkasih di dalam Kristus, bersama-sama kita akan merenungkan dan mengumulkan sabda firman Allah, dan bacaan firman Allah pada saat ini akan dibacakan oleh salah satu majelis jemaat. Bapak Ibu, tiba saatnya kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Firman Tuhan terambil dari 1 Petrus 2 ayat 19 sampai 25. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Puji syukur kami haturkan ke hadapan hadirat-Mu ya Tuhan, karena tuntunan penyertaan-Mu, pagi hari ini kami anak-anak-Mu boleh berkumpul di rumah kami masing-masing untuk membangun ibadah, memuji dan memuliakan nama-Mu. Dalam kesempatan ibadah kami pagi hari ini Tuhan, tiba saatnya kami anak-anak-Mu hendak membaca dan merenungkan firman-Mu. Sebelum kami membaca dan merenungkan firman-Mu, kiranya Roh Kudus-Mu boleh hadir di tengah-tengah kami, agar firman yang kami baca, firman yang kami renungkan, boleh mendapat tempat di hati dan pikiran kami masing-masing, bahkan boleh menjadi suluh dan pelita dalam setiap langkah kehidupan kami. Berfirmanlah ya Tuhan, karena kami anak-anak-Mu siap untuk mendengarkannya. Amin. Firman Tuhan 1 Petrus 2 ayat 19 sampai 25. Sebab adalah kasih karunia jika seorang karena sadar akan kehendak Allah menanggung penderitaan yang tidak harus ia tanggung. Sebab dapatkah disebut pujian jika kamu menderita pukulan karena kamu berbuat dosa? Tetapi jika kamu berbuat baik dan karena itu kamu harus menderita, maka itu adalah kasih karunia pada Allah. Sebab untuk itulah kamu dipanggil, karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu supaya kamu mengikuti jejaknya. Ia tidak berbuat dosa dan tipu tidak ada di dalam mulutnya. Ketika ia dicaci maki, ia tidak membalas dengan mencaci maki. Ketika ia menderita, ia tidak mengancam, tetapi ia menyerahkan kepada Dia yang menghakimi dengan adil. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran.
oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Sebab dahulu kamu sesat seperti domba, tetapi sekarang kamu telah kembali kepada gembala dan pemelihara jiwamu. Amin. Berbahagialah bagi kita semua yang membaca, merenungkan sabda firman Allah terlebih yang melakukan dalam kehidupan sehari-hari. Amin. Kidung Jemaat nomor 53 bait yang pertama. Tuhan Allah telah berfirman. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, renungan kita pada saat hari ini kita gumulkan dengan dituntun sebuah tema antara cerita cinta dan derita. Antara cerita cinta dan derita. Saudaraku yang terkasih, pada dasarnya tidak ada seorang pun di sekitar kita yang sengaja mau menderita. Coba panjenengan sekarang tanyakan di samping kiri panjenengan atau di dalam anak atau orang tua, adakah yang mau diajak untuk hidup menderita? Coba tanyakan. Tentunya tidak ada seorang pun yang mau mengalami sebuah penderitaan di dalam hidupnya. Apalagi mengalami penderitaan atau kesulitan yang tidak diketahui kapan semuanya itu akan berakhir. Seperti halnya ketika kita sakit, kita tidak tak ingin bahwa mengalami rasa sakit yang menaun. Harapannya sekali minum obat langsung sembuh. Makanya begitu banyak orang itu yang mendambakan mukjizat itu ada di dalam dirinya. Karena tidak mau mengalami rasa sakit yang berkepanjangan dan diharapkan ada pemulihan dan kesembuhan. Oleh sebab itu, Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, manusia atau kita selalu merancangkan sesuatu yang baik supaya kebaikan itu juga menyertai diri kita. Kita selalu merancangkan sesuatu yang baik supaya kebaikan itu menyertai diri kita. Kita bekerja keras supaya hidup kita lebih mapan. Seperti halnya ketika kita juga memutuskan mengikut Kristus Yesus. Dalam benak kita tentunya bahwa ketika kita mengikut Yesus dalam pikiran kita, bahwa di dalam Kristus ada rancangan damai sejahtera, ada kehidupan yang lebih baik, ada hal-hal yang lebih indah seperti halnya yang kita sering doakan. Jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Matius 6 ayat 10. Bahwa di dalam hidup kita ketika mengikut Kristus, hendaknya ya Tuhan, jadikanlah kehidupan di bumi ini seperti di surga, di mana kita yakin dan percaya bahwa kehidupan surgawi adalah kehidupan yang menyenangkan, kehidupan yang menenteramkan, dan selalu ada kebaikan yang kekal di dalamnya. Dan kita selalu menginginkan ketika mengikut Kristus, suasana itu dapat kita rasakan di tengah-tengah keluarga kita, tengah kehidupan masyarakat, sehingga kita tidak mengalami penderitaan. Kita tidak mengalami kedukaan, tidak mengalami kesedihan.
Namun realitanya, namun kenyataannya dan saudaraku yang terkasih bahwa penderitaan tetaplah menjadi bagian yang melekat dalam kehidupan manusia. Bisa panjenengan lihat dalam kehidupan kita sehari-hari, meskipun kita tidak merancangkan kegagalan, terkadang kita pun juga gagal menghadapi hal yang kita jalani. Ketika kita tidak berpikir bahwa kita akan menangis, ternyata di dalam hidup kita terkadang juga menangis. Ketika kita berpikir bahwa di dalam hidup merancangkan sesuatu yang indah, sesuatu yang menyenangkan, tapi nyatanya di dalam hidup terkadang kita juga mengalami kesedihan. Ketika merancangkan untuk tidak mengecewakan orang lain, terkadang dalam hidup kita, sengaja ataupun tidak, kita mengecewakan orang lain. Dan itu bisa dialami siapapun juga, termasuk kita, termasuk saya, termasuk panjenengan, bisa mengalami kesedihan bahkan penderitaan yang terkadang menguras pikiran kita. Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih di dalam Tuhan, oleh sebab itu bersama-sama di tempat ini kita pun menyadari bahwa ternyata mengikut Kristus Yesus bukanlah perkara ketika kita cukup dibaptis lalu selesai semuanya. Ternyata mengikut Kristus bukanlah soal kita memuji nama Tuhan lalu cukup. Tapi ternyata mengikut Kristus Yesus, kita harus siap menanggung segala konsekuensi asalkan kita lakukan untuk meneladani apa yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Sehingga kita tidak berpikir bahwa mencari kenyamanan di dalam mengikuti Yesus Kristus. Aku nderek Gusti ben aku sugih, misal. Aku nderek Gusti ben aku makmur. Aku nderek Gusti supaya mulya. Aku nderek Gusti supaya utang-utangku lunas. Mungkin sing nom-nom yang muda-muda ini, aku nderek Gusti supaya cepat dapat jodoh dan lain sebagainya. Memang tidak ada yang salah, Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih. Tidak ada yang salah kita menjadi kaya, tidak ada yang salah kita menjadi makmur, tidak ada yang salah kita menjadi sejahtera di tengah-tengah dunia ini. Tetapi itu semua bukanlah motivasi yang benar ketika kita itu mengikut Yesus Kristus. Jika itu menjadi motivasi kita, tentunya kita akan mengalami kekecewaan. Kekecewaan bukan hanya kepada sesama kita, tapi juga kecewa kepada Tuhan. Seakan-akan Tuhan tidak berkehendak dalam rancangan-rancangan kita. Oleh karena motivasi yang keliru. Kita minta kesembuhan, jika tidak sembuh-sembuh, sing disalahne Gusti Allah. Karena kita berpikir tentang kenyamanan. Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih di dalam Tuhan dan yang mengasihi Tuhan Yesus Kristus. Di dalam bacaan kita pada saat ini 1 Petrus 2 ayat 18 sampai 25 mencoba membukakan mata kita, khususnya di sini juga para pengikut Kristus mula-mula, bahwa nderek Gusti bukanlah keputusan yang gampang untuk dilakukan. Bukanlah keputusan yang hanya menerima tanda baptis, bersekutu, pandai melakukan pelayanan seperti yang saya ungkapkan tadi. Namun terkadang kita diperhadapkan dengan tekanan-tekanan dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karena kita mempertahankan apa yang kita yakini. Seperti yang dialami pengikut Kristus Yesus mula-mula, bahwa mereka mengalami tekanan yang sangat mengerikan. Tekanan yang sangat menyakitkan.
Ketika mereka mulai bertumbuh, ternyata bukan kesenangan-kesenangan yang mereka alami secara jasmani, secara duniawi, secara badani. Tetapi mereka mengalami penindasan, mereka mengalami hinaan, mereka difitnah dan dianggap sesat dan dianggap penyesat. Sehingga Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, banyak dari mereka harus mati sebagai martir untuk mempertahankan dan berpegang teguh pada imannya. Mereka ada yang dibakar, digoreng, dicabik-cabik untuk mempertahankan semuanya. Dan semuanya itu terjadi oleh karena mereka meneladani dan mengikut Kristus di dalam iman percayanya. Saudaraku yang terkasih, tentunya kita pada saat ini tidak ingin dalam posisi seperti yang dialami oleh para murid. Dan tentunya kita pun juga tidak bisa setegar mereka dalam mempertahankan apa yang mereka yakini. Tapi paling tidak ini memberikan kita penguatan ketika kita mengalami derita. Kita mengalami petaka di dalam kehidupan kita ini. Bahwa ternyata di dalam kisah cinta kita kepada Tuhan Allah kita Yesus Kristus, di situ pun juga ada derita yang harus ditanggung. Sehingga cinta itu benar-benar hidup dan nyata di dalam kehidupan kita. Kita memiliki keteguhan iman. Kita memiliki keteguhan hati untuk tetap melangkah bersama-sama dengan Kristus apapun yang terjadi. Kita menjadi orang Kristen yang kokoh, orang Kristen yang tangguh, orang Kristen yang tetap kuat untuk bersekutu apapun caranya dan bagaimanapun caranya. Meskipun gereja ditutup oleh karena pandemi corona, kita tetap tegar dan kuat untuk, bahasa Jawanya itu nguri-nguri persekutuan kita di rumah kita masing-masing. Dalam keluarga kita masing-masing. Kita tidak patah semangat. Dan jangan sampai kita patah hati oleh karena pintu gereja ditutup. Pintu gedung gereja ditutup tetapi persekutuan tetap hidup dalam kehidupan kita. Dalam keluarga kita meskipun di tengah keterbatasan. Mungkin tidak menyenangkan, mungkin menyedihkan bagi kita semua. Tapi ini semua harus kita tanggung bersama-sama untuk mewujudkan cinta kita. Cinta kepada negeri kita. Cinta kepada sesama kita. Cinta kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Sehingga wujud cinta kita itu benar-benar nyata meskipun disertai dengan derita. Dan di tempat ini bersama-sama kita dibukakan mata untuk menjadi pribadi yang kuat dalam menghadapi segala tantangan, untuk menjadi orang Kristen yang tangguh dan kokoh, untuk menghadapi mungkin cibiran, hinaan dari orang-orang yang ada di sekitar kita. Karena memang mengikut Kristus bukanlah perkara yang mudah, bukanlah perkara yang gampang. Sekali lagi saya katakan, mengikut Kristus bukanlah perkara menyediakan diri panjenengan dibaptis, tapi menjalani dan menghidupi baptisan itu di dalam diri kita. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, kiranya ini menjadikan diri kita kuat, menjadikan diri kita setia di tengah pandemi corona ini. Tetap berpikir yang terbaik. Sehingga kita saling mengerti, saling memahami bahwa ini adalah waktu kita untuk memberikan cinta kita, pengertian kita di tengah-tengah kemelut bangsa ini. Sekiranya cinta kita itu nyata dalam kehidupan kita sehari-hari, meskipun terkadang disertai dengan derita. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.
Amin. Saat itu bagi kita semua. Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih, bersama-sama mari kita meneguhkan iman percaya kita dengan mengenalkan pengakuan iman rasuli yang akan dipimpin oleh salah satu majelis jemaat. Jemaat yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami undang untuk bangkit berdiri. Dengan umat percaya di hadapan Tuhan, marilah bersama kita memperbaharui iman kita dengan kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli yang demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Tiba saatnya kita akan memberikan syukur kita kepada Tuhan Allah, dan pada saat hari ini akan dipandu oleh salah satu majelis jemaat. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan, tiba saatnya kita mengucap syukur kepada Tuhan melalui persembahan. Dan persembahan itu yang sudah kita siapkan dari rumah kita masing-masing. Dan sebelum kita mengumpulkan persembahan, ada firman Tuhan untuk dasar kita mengumpulkan persembahan yang terambil dari 2 Korintus 8 ayat 12-15 begini bunyinya. Sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Sebab kamu dibebani bukanlah supaya orang-orang lain mendapat keringanan, tetapi supaya ada keseimbangan. Maka hendaklah sekarang ini kelebihan kamu mencukupkan kekurangan mereka, agar kelebihan mereka kemudian mencukupkan kekurangan kamu, supaya ada keseimbangan. Seperti ada tertulis, orang yang mengumpulkan banyak tidak kelebihan, dan orang yang mengumpulkan sedikit tidak kekurangan. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita iringi dengan kita memujikan kidung jemaat nomor 387 ayat 1 dan 2. Ku heran Allah mau memberi. Sudi menebus yang hina bagaiku, namun ku tahu yang ku percaya, dan aku yakin kan kuasanya. Ia menjaga
Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih di dalam Tuhan dan yang mengasihi Tuhan Yesus Kristus, bersama mari kita naikkan syafaat kita di hadapan Tuhan. Mari kita berdoa. Allah yang maha tinggi, yang kami kenal di dalam Tuhan Yesus Kristus, Sang sumber cinta kasih bagi kami semua. Kami mengucap syukur atas setiap kemurahan hati Tuhan dan segala pengorbanan dan teladan Kristus yang mendidik kami untuk setia dan taat sampai hari kesudahan. Kami mengucap syukur Engkau memberikan teladan untuk kami dapat mensikapi keadaan kami secara baik dan benar. Sehingga ya Tuhan, kami tetap berpegang teguh dalam pengharapan kami, di dalam doa-doa yang kami naikkan. Dan di tempat ini secara khusus kami berdoa bagi segenap bangsa dan negara kami, yang pada saat hari ini masih terdampak pandemi COVID-19. Berkatilah bangsa ini, segenap warga jemaat, para pemimpin, para relawan, dokter dan perawat, begitu juga saudara-saudara kami, keluarga kami yang terdampak secara langsung, baik yang menderita sakit maupun yang kehilangan pekerjaannya. Tuhan berkati ya Tuhan, kiranya dengan penyertaan-Mu, saudara-saudara kami dikuatkan dan diteguhkan. Di balik segala penderitaan ini kami yakin dan percaya Engkau akan membuat semuanya ini berlalu dan kami dapat menjalani kehidupan sebagaimana mestinya hari-hari kami. Bapa di surga, Tuhan kami Yesus Kristus, kami menyerahkan jemaat Tuhan yang melakukan peribadatan di rumah-rumah. Inilah bentuk ketaatan kami. Di balik segala perkara hidup, kami tetap memberikan diri kami, tetap mengucap syukur. Sehingga ya Tuhan, di balik situasi ini kami tetap diteguhkan dan dikuatkan di dalam Yesus Kristus Allah kami. Berkatilah saudara-saudara kami yang kehilangan semangat. Kuatkanlah saudara-saudara kami yang sedang sakit, sehingga ya Tuhan, keluarga kami tetap berpengharapan dan yakin dan percaya bahwa badai kehidupan ini akan segera berlalu. Tuhan kami Yesus Kristus, kami juga berdoa bagi anak-anak kami dalam proses pendidikannya yang juga melakukan secara online. Kiranya kami tetap bertekun sebagaimana kami harus belajar, sehingga ya Tuhan, ketekunan kami membuahkan hasil yang baik bagi masa depan anak-anak kami semua. Di tempat ini kami juga mengucap syukur karena Engkau menyertakan pribadi-pribadi saudara-saudara kami, khususnya tim multimedia, yang berperan untuk menyediakan pelayanan kami secara online. Sehingga ya Tuhan, kami mengalami perjumpaan meskipun tidak secara langsung. Gereja, jemaat Tuhan tetap bisa menyapa keluarga-keluarga kami yang rindu bersekutu di rumah-Mu yang kudus ini. Bapa Tuhan kami Yesus Kristus, kiranya kesetiaan kami dalam berpelayanan Engkau sendiri yang memberkati. Dan di tempat ini kami menyerahkan persembahan yang sudah kami kumpulkan sebagai wujud syukur kami dalam segala perkara. Karena kami memberikan apa yang ada pada kami, yang berkat yang bisa kami rasakan. Sehingga ya Tuhan, kami tetap mengucap syukur di dalam hidup ini. Kami mengucap syukur karena berkat Tuhan nafas kehidupan masih tertanam dalam tubuh kami. Kami ucap syukur karena Kau masih memberikan kekuatan melalui topangan-topangan saudara-saudara kami yang ada di sekitar kami. Itu adalah wujud kehadiran Tuhan
di tengah kedukaan, di tengah penderitaan yang mungkin sebagian dialami oleh saudara-saudara kami. Engkau hadir di tengah-tengah kami dan Engkau tidak meninggalkan kami. Bapa Tuhan kami Yesus Kristus, jadikanlah kami sebagai murid-murid-Mu yang penuh cinta. Meskipun terkadang untuk mewujudkan itu kami harus mengalami penderitaan. Dan kami serahkan segala pengharapan kami ya Tuhan di dalam kuasa kasih-Mu, dalam kuasa kasih Allah Yesus Kristus, Allah yang mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti yang di surga. Berikan kami hari ini makanan yang secukupnya. Ampuni kesalahan kami, seperti kami ampuni orang yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami dari yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kuasa, kemuliaan selamanya. Amin. 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 Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, saya undang untuk bangkit berdiri. Bersama-sama mari kita undur dari peribadatan ini. Dan kita melakukan aktivitas kita di rumah kita masing-masing. Mari bersama-sama kita percaya di balik segala keterbatasan kita, Tuhan hadir bersama-sama dengan kita. Di balik segala kedukaan yang kita alami, Tuhan ada bersama-sama dengan kita. Di balik segala kesesakan, Tuhan ada bersama-sama dengan kita. Mari bersama-sama kita menghayati kasih karunia Tuhan Allah, karena Tuhan Yesus Kristus adalah kawan yang sejati. Kidung Jemaat 453 bait pertama dan yang kedua. Yesus kawan yang sejati. Yesus kawan yang sejati bagi kita yang lemah.
Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih di dalam Tuhan dan yang mengasihi Tuhan, bersama-sama terimalah berkat Tuhan melalui hamba-Nya yang demikian. Kasih karunia dan damai sejahtera yang datangnya dari Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan Roh Kudus memberkati, menyertai saudara sekalian dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Kidung Jemaat nomor 474, kepadamu puji-pujian. Kepadamu puji-pujian, pada syukur dan segala kemuliaan, ya Bapa, Putra, Roh Kudus, sampai kekal abadi. Kepadamu puji-pujian, pada syukur dan segala kemuliaan, ya Bapa, Putra, Roh Kudus, sampai